Transfer Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain ke Real Madrid benar-benar alot. Real Madrid menarik diri setelah tawaran keduanya sebesar 170 juta euro plus add-on 10 juta euro yang jika ditotal mencapai 3 triliun rupiah ditolak. Dan ketika jendela transfer Eropa ditutup tepat pukul 00 Central European Summer Time atau pukul 5 waktu Indonesia Barat 1 September 2021, Real Madrid harus berbesar hati menerima kenyataan bahwa Mbappe masih jadi milik PSG untuk setidaknya semusim lagi. Saga transfer Mbappe musim panas 2021 memang begitu menyita perhatian. Tapi hal yang juga sangat menarik untuk dibahas adalah gimana bisa Real Madrid menyediakan anggaran segitu besar untuk Mbappe yang sebenarnya bisa didapat gratis tahun depan. Padahal baru beberapa bulan lalu, tepatnya pada April 2021, Presiden Real Madrid Florentino Perez menyebut bahwa klub asal ibu kota Spanyol itu sedang memasuki periode krisis. Dan dikemukakannya European Super League waktu itu menjadi hal yang dianggap bisa menyelamatkan klub seperti Real Madrid dari persoalan ekonomi. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Entah bagaimana sebenarnya kondisi keuangan Real Madrid, namun dari pernyataannya Florentino Perez menyebutkan bahwa dengan kondisi pasar transfer sepak bola dewasa ini bakal sangat sulit bagi Real Madrid untuk berbelanja pemain dengan nilai besar, termasuk yang dimaksud adalah Kylian Mbappe maupun Erling Haaland. Sekitar 4 bulan selepas pernyataan Florentino Perez tersebut, proyek Super League telah dipastikan gagal total. Dan Real Madrid pun menderita kerugian efek pandemi COVID-19 yang merebak sejak 2020 lalu. Para pemain pun harus berbesar hati mendapat potongan gaji. Namun demikian, di tengah kondisi itu, Real Madrid nggak kehilangan ambisi membajak Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Padahal nilai yang ditetapkan PSG untuk pemain 22 tahun tersebut tidaklah sedikit. Malah bisa dibilang sangat-sangat tinggi untuk pemain yang kontraknya tersisa 1 musim lagi. Jika Real Madrid menunggu sampai Juni 2022, mereka sebenarnya bisa mendatangkan Mbappe secara cuma-cuma dengan kesepakatan prakontrak yang terbuka pada Januari mendatang. Namun entah apa motivasinya, Real ngebet mendatangkan Mbappe musim panas ini juga, dan PSG hanya bersedia melepas dengan label harga selangit. Alotnya negosiasi transfer Mbappe pun bikin geleng-geleng kepala. Padahal skenario paling realistis bagi PSG adalah melepas Mbappe musim panas ini juga. Karena kalau sampai lewat, Mbappe bakal berstatus free agent tahun depan dan PSG nggak bakal dapat apa-apa, dengan kondisi tetap membayar gaji Mbappe di sisa semusim terakhir yang bernilai 25 juta euro atau sekitar 420-an miliar rupiah. Sikap Real Madrid yang ngotot membeli Mbappe juga cukup mengusik logika, mengingat hanya dengan menunggu setahun lagi, Mbappe bakal berstatus free agent dan bisa didatangkan dengan gratis. Kekhawatiran ditikung klub lain pun mestinya bukan persoalan, karena Mbappe sendiri sejak dulu dikabarkan menyimpan hasrat bermain untuk Real Madrid. Tapi inilah sepak bola. Otak di belakang PSG dan Real Madrid tentu bukanlah orang dengan pemikiran dan pertimbangan mediocre, dan dibalik kesediaan Real menggelontorkan ratusan juta euro untuk Mbappe, tentu ada alasan yang masuk akal, setidaknya untuk Real sendiri. Tapi kembali lagi, dengan kondisi finansial yang sempat dikeluhkan Florentino Perez 4 bulan sebelumnya, gimana caranya Real berani menawar Mbappe dengan begitu mahal? Real Madrid diyakini telah menyiapkan anggaran pembelian Mbappe sejak lama. Apalagi Florentino Perez juga diketahui telah bertahun-tahun menjadi pengagum Mbappe, sebagaimana Mbappe juga menggemari Real Madrid serta legendanya Cristiano Ronaldo. Sudah rahasia umum pula kalau Mbappe memimpikan masa-masa bermain dan melegenda di Santiago Bernabeu. Florentino Perez pun mempersiapkan rencana tersebut dengan mencoba lebih bijak di bursa transfer sebelum-sebelumnya. Mengambil contoh musim panas ini, David Alaba didatangkan secara free transfer, dan selebihnya Real hanya berburu pemain-pemain muda yang harganya jelas jauh lebih rendah. Pos belanja pemain pun bisa terus terjaga dan dikumpulkan untuk menembus Mbappe dari Paris Saint-Germain. Strategi Real inilah yang membuatnya begitu berbeda dengan Barcelona beberapa tahun terakhir. Kubu rival tersebut belakangan begitu jor-joran di bursa transfer, membeli banyak pemain bintang yang sebagian besar malah gagal bersinar. Akhirnya Barca mencatatkan kekayaan minus 451 juta euro, sedangkan Real Madrid positif 534 juta euro. Setelah membeli James Rodriguez dari AS Monaco sebesar 63 juta pound sterling pada 2014, pembelian besar Real Madrid berikutnya hanyalah Eden Hazard pada 2019 dengan mahar 100 juta euro plus add-on.
Meski begitu, transfer Hazard ini juga mungkin gak salah kalau dibilang kecolongan, karena nyatanya Hazard sampai sekarang belum berhasil menunjukkan kepantasannya dihargai begitu mahal oleh Real Madrid. Dan sementara pengeluaran dari belanja pemain bisa diirit, pemasukan dari penjualan pemain terus mengucur dengan deras. Pada 2016, Real Madrid membeli kembali Alvaro Morata dari Juventus sebesar 30 juta euro, namun tertutupi dari pemasukan hasil penjualan pemain sebesar 37 juta euro, termasuk dari pembelian PSG untuk Hesse. Musim panas berikutnya Morata dijual kembali, kali ini ke Chelsea sebesar 66 juta euro. Real Madrid juga melepas Danilo ke Manchester City dengan mahar 30 juta euro. Ditambah dengan aktivitas transfer lain kala itu, Real Madrid mendapat 132 juta euro hasil penjualan pemain. Dengan pengeluaran belanja pemain hanya 40 juta euro dari pembelian pemain muda Theo Hernandez dan Dani Ceballos. Pengeluaran seimbang juga dicatatkan Real Madrid pada musim panas 2018. Hasil penjualan Cristiano Ronaldo ke Juventus sebesar 112 juta euro dipakai untuk mendatangkan Vinicius Junior, Thibaut Courtois, dan Alvaro Odriozola. Kondisi besar pasak daripada tiang di Real Madrid akhirnya kejadian pada 2019. Real mendatangkan Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, dan Rodrigo dengan akumulasi pembelian 300 juta euro. Sedangkan pemasukan pada periode tersebut hanya 130 juta euro dari penjualan Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Theo Hernandez, Keylor Navas, dan sejumlah pemain lain. Real pun menyikapi pemborosan tersebut dengan berhemat pada 2020 dengan gak mengeluarkan sepeser pun di bursa transfer. Diikuti pemasukan 100 juta euro hasil penjualan Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, dan beberapa pemain muda lainnya. Musim panas 2021 pun kondisinya serupa. 78 juta euro didapatkan dari penjualan Rafael Varane, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz. Total Real Madrid mengumpulkan 178 juta euro sejak pandemi merebak dari penjualan pemain dan gak sepeser pun keluar untuk berbelanja pemain. Alaba datang secara free transfer dan standar gajinya yang tinggi tertutupi seiring hengkangnya Sergio Ramos ke PSG karena kontrak yang gak diperpanjang. Varane dan Odegaard yang juga hengkang adalah pemain dengan gaji tinggi di Real Madrid, sehingga membuat pos anggaran dari gaji pemain Los Blancos menjadi makin lega dan terbuka untuk pemain baru. Real Madrid memang tengah merenovasi Santiago Bernabeu yang nilainya mencapai 800 juta euro, namun kabarnya ongkos tersebut dipenuhi lewat dana pinjaman yang pembayarannya dicicil selama 30 tahun, sehingga aktivitas renovasi itu pun bisa dipastikan gak mengganggu pos anggaran klub untuk mendatangkan Mbappe. Jadi 2 tahun setelah menghabiskan 100 juta euro untuk Hazard, Florentino Perez mungkin merasa sudah waktunya untuk kembali belanja pemain mahal, dan Mbappe adalah sosok ideal untuk itu. Situasinya pun bisa dibilang tepat. Barcelona sebagai rival utamanya di La Liga baru kehilangan sang ikon Lionel Messi yang hengkang ke PSG setelah gagal memperpanjang kontrak di Camp Nou. Kedatangan Mbappe berpeluang membuatnya jadi ikon dan magnet baru di La Liga, dan bagi Real Madrid, menawar Mbappe dengan harga fantastis di tengah peluang mendatangkannya cuma-cuma tahun depan adalah penegasan bahwa Los Blancos masih kekuatan terbesar di dunia sepak bola secara finansial dan kompetitif.